Pada tahun 1945 ketika fasis Jepang gagal, pasukan Soviet melancarkan serangan terhadap sisa-sisa fasis Jepang. Orang-orang Jepang yang masih ada di sana dengan panik membantai orang-orang Cina. Tiba-tiba seorang pria berdiri dari tumpukan mayat. Namanya Yang Yufu, juga satu-satunya orang Tionghoa beruntung yang masih tinggal di sini. Dia berdiri tegak, matanya menyala dengan kebencian nasional saat dia menatap musuh. Orang Jepang memuat peluru. Tepat pada saat ini, tank Soviet menabrak dinding. Yufu juga lolos dari kematian karena itu. Setelah diselamatkan, karena mereka tidak tahu bahasa satu sama lain, mereka tidak dapat berbicara secara normal. Tentara Soviet melemparkan sepasang sepatu kepadanya. Yufu segera mengerti, jadi orang ini tidak akan menyakiti dia. Kemudian dia dan pasukan Soviet kembali ke barak. Namun di tengah jalan, pengemudinya tersesat. Akhirnya, harus ikuti jejak yang ditinggalkan oleh tank. Tanpa diduga berjalan ke ladang ranjau Jepang. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Karena perbedaan jumlah, tentara Soviet hanya bisa bertarung dan mundur pada saat yang bersamaan. Tentara Jepang mengejar dan membunuh mereka semua. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang lolos. Di hutan suci dan air beracun ini, tidak mudah bagi mereka untuk ingin keluar. Hitigangui di Kuamot Keichu, Antai-Ekse di Truok Dodum. Tiba-tiba, sebuah granat terlempar dari rumah kayu di jembatan. Sopir diancam dan langsung jatuh ke tanah. Untungnya, granat itu tidak meledak. Sopir menendang keluar pintu, di dalamnya ada 2 gadis Jepang. Saudari itu buru-buru meminum racun itu dan meninggal di tempat. Saudari itu duduk menangis kesakitan. Tepat ketika dia hendak meminum racun, dia dihentikan oleh pengemudi. Di tasnya, hanya ada beberapa pakaian dan boneka kayu. Yufu sangat penasaran. Sopir ingin membunuh gadis itu tetapi dihentikan oleh Ana. Ini adalah zona pertahanan Jepang. Jika Anda ingin keluar, Anda harus memiliki pemandu. Seperti itu, mereka mengambil gadis itu dan memulai rute pelarian mereka. Namun, mereka sudah meremehkan gadis Jepang yang lemah ini. Dia memimpin ketiga orang itu ke ladang ranjau yang telah ditata oleh Jepang. Orang Jepang memaksa orang-orang untuk memasukkan mereka ke dalam karung. Kemudian tuangkan bensin pada mereka dan bakar mereka. Akhirnya mengikat lebih banyak bahan peledak ke mulut tas dan melemparkannya ke sungai. Gadis Jepang memimpin 3 orang ke ladang ranjau. Untungnya sang sopir mengetahuinya. Sopir itu menamparkan gadis itu. Saat ingin hancurkan ranjau, pengemudi sayangnya meledak. Melihat rekan-rekannya mati secara tragis, Ana marah dan terus menembaki ke arah wanita jalang itu. Memaksanya untuk pergi ke depan untuk membuka jalan, atau dia akan ditembak mati. Akhirnya, mereka berhasil melewati ladang ranjau. Ana menyuruh Yang Yufu untuk membunuh gadis Jepang itu. Tapi memegang pisau untuk waktu yang lama tidak bisa melepaskannya. Saat ini dia ingat ibunya yang meninggal secara tragis. Beberapa hari yang lalu beberapa penjahat Jepang datang ke desanya untuk menjarah. Mereka juga mengikat ibu dan putranya ke sebuah tiang. Untuk melatih kekejamannya, perwira itu menyuruh tentara baru untuk naik dan menikam orang sampai mati. Yang Yufu patah hati berteriak pada mereka untuk berhenti. Tentara Jepang itu pengecut dan tidak berani mengambil tindakan. Petugas lainnya terus berteriak. Akhirnya tombak itu menembus tubuh ibunda Yang Yufu. Jika dia membunuh gadis di depannya. Jadi dia berbeda apa dari penjahat itu? Pada akhirnya, dia membiarkannya pergi. Dia dan Ana berangkat di jalan, saat melintasi jembatan ngarai. Yang Yufu terpeleset sembarangan sehingga gadis di belakangnya jatuh ke rawa. Gadis itu dengan cepat tenggelam dalam-dalam. Yang Yufu tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan pistol dan membiarkan gadis itu memegangnya. Tiba-tiba terpeleset. Jadi gadis itu memegang pistol di tangannya. Ana dan Yang Yufu sama-sama khawatir dia akan menembak mati mereka. Tapi sampai lumpur naik ke lehernya, dia tidak menarik pelatutnya. Akhirnya, keduanya bergabung untuk menarik gadis itu keluar dari lumpur. Di malam hari, gadis itu membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yang Yufu. Yang Yufu menatap gadis itu, matanya dipenuhi amarah. Mengingat hari-hari ketika dia disiksa di kamp konsentrasi. Dia awalnya ingin memukul gadis Jepang ini, tetapi dia hanya bisa menahan kepalanya dan menangis. Pada hari ketiga, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan lebat. Melihat pesawat tempur Jepang ditembak jatuh oleh Uni Soviet. Pesawat meledak, menyebabkan rumput kering terbakar. Mereka bertiga bergegas ke depan. Merasa seperti akan tenggelam ke dalam lautan api. Untungnya, gadis Jepang ini memiliki banyak pengalaman hidup. Berdiri, kita tidak boleh berlari ke arah angin, sehingga kita tidak akan bisa berlari menembus api. Dia mengeluarkan kotak korek api Ana dan membakar rumput di dekatnya.
Dia kemudian menutupi kepalanya dengan tas dan berbaring di tanah terbuka yang terbakar. Sama seperti itu, api melayang keluar dari tempat mereka. Mereka bertiga berdiri dari abu, wajah mereka diolesi seluruh. Melihat wajah satu sama lain, mereka tidak bisa menahan tawa. Senyum Yang Yufu tiba-tiba menghilang. Dia mengambil pisau di tangannya, lalu memotong tali yang mengikat gadis itu. Sekarang baru tahu bahwa nama gadis ini adalah Souji dan dia bisa berbicara bahasa Cina. Pada usia 4 tahun, dia pergi bersama ayahnya ke Gunung Daihonganling. Kedua orang tuanya meninggal dalam perang. Setelah beberapa hari berhubungan, keduanya juga perlahan mulai saling percaya. Souji mengerti topografi tempat ini, utara adalah hutan pegunungan yang luas. Hanya pergi ke selatan yang bisa keluar. Ketiganya masuk melalui hutan terpencil. Ana sangat lapar sehingga dia mengambil jamur liar dan membawanya pulang untuk dimakan. Hari itu Ana pergi keluar mencari makanan, sayangnya tersesat. Souji menyuruh Yang Yufu melepaskan tembakan untuk memberi isyarat agar Ana mengetahui arah. Tetapi Yang Yufu merasa bahwa hal itu akan membuat tentara Jepang datang ke sini, jadi dia tidak melakukannya. Begitu saja, mereka duduk di sana dan menunggu selama 2 hari dan tidak melihat Ana. Tiba-tiba terdengar suara berisik di rerumputan. Mereka mengira Ana sudah kembali. Dan hasilnya, keduanya baru saja menoleh ketika mereka melihat seekor harimau keluar dari semak-semak. Perlahan mendekati mereka. Souji ketakutan dan jatuh ke tanah. Yang Yufu juga diancam dengan tubuh kaku. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan pistol ini. Tepat pada saat harimau itu datang, Yang Yufu panik dan akhirnya bisa menembak membuat harimau ketakutan. Harimau itu ketakutan dan pergi. 2 orang duduk di tanah masih shock. Ana mendengar suara tembakan dan akhirnya menemukan jalan kembali. Dia dengan senang hati berlari untuk memeluk Yang Yufu. Souji sepertinya cemburu. Sejak saat itu, takdir mereka seolah menyatu. Yang Yufu membawa Souji dan mengarungi sungai. Ana dan Souji bermain bersama di tepi sungai. Yang Yufu sangat ingin tahu tentang senjata ini. Dia mengambil sebuah granat. Mereka melintasi gunung ke bukit yang tinggi. Di bawah matahari terbenam, hari lain telah berlalu. Souji membawa mereka ke pangkalan Jepang. Yang Yufu tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia memegang pisau ke leher Souji, tapi dia berkata, "Tenang, saya akan menjelaskan kepada mereka. Kalian berdua adalah warga sipil, saya memimpin kalian untuk menyerah." Yang Yufu tersenyum dan berjalan ke depan. Dia tahu tempat ini sudah lama kosong. Ana meletakkan pistolnya dan pergi mencari makanan. Ketika memanggil Souji datang, menemukan dia memegang pistol menunjuk ke arah mereka. Yang Yufu sangat marah, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir moncong pistol dan terus bergerak maju ke depan. Souji menangis dan melangkah mundur. Akhirnya, dia menangis dan duduk di tanah sambil menangis. Jadi Yang Yufu sudah mengeluarkan semua amunisi. Karena dia tidak pernah mempercayai orang Jepang. Pada saat ini, radio menyiarkan berita penyerahan Jepang tanpa syarat. Perang akhirnya berakhir. Baru sekarang dia mengerti, militerisme yang dia masukkan ke dalam kepalanya adalah kebohongan. Awan gelap menghilang, menampakkan matahari yang cerah. Ana melompat ke sungai untuk berenang. Yang Yufu duduk di tepi sungai dan mengepang karangan bunga. Souji ingin Yang Yufu membawanya ke pantai. Dengan begitu dia bisa kembali ke Jepang untuk bertemu kekasihnya lagi. Tapi kata Yang Yufu, "Atas dasar apa kalian membunuh orang? Atas dasar apa Anda datang untuk membunuh orang-orang di negara saya? Bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja?" "Maaf. Apakah permintaan maaf cukup? Banyak nyawa orang sudah hilang." "Maaf, tapi aku belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Kamu sudah memikirkannya. Anda ingin kami dibunuh oleh Ranjau Darat. Kamu ingin menipu kami ke barak jahat itu. Baru saja, kamu ingin menembak kami mati." "Aku tidak ingin menembak. Kalian berdua adalah orang baik, aku tidak bisa menembak kalian berdua. Aku hanya ingin memimpin kalian berdua untuk menyerah saja. Memimpin kami untuk nyerah. Saya seorang pria Cina, apakah kamu mengerti? Sekarang kalian harus menyerah kepada kami. Apakah kamu tahu?" Ana sekarang melihat awan di langit biru. Dia ingat panggilan ibu dari anak yang pintar. Namun sayangnya anak itu tewas dalam api dan asap dalam perang. Mobil pergi ke gunung dan kemudian berhenti. Souji sedang bermain di taman bunga. Tiba-tiba sebuah ledakan memecah kedamaian. Ternyata tentara Jepang melakukan bunuh diri massal.
Mereka tidak hanya bunuh diri, tetapi bahkan yang muda dan yang tua pun tidak mereka abaikan. Adegan kejam di depan matanya membuat hati Souji terasa seperti ada yang tersedak. Tepat saat petugas hendak menembak seorang anak, Souji berteriak keras, "Jangan lakukan itu. Perang sudah berakhir, tidak perlu mati seperti itu." Tembakan terdengar, bunga segar jatuh ke tanah. Boneka kayu di tangannya dia berguling menuruni gunung. Pada saat kematiannya, dia tidak tahu kekasihnya di hari kedua setelah Jepang menyerah. Setelah dipaksa oleh atasannya untuk bergabung dengan tim bunuh diri demi neraga, dia bergegas ke kapal Soviet lalu meledak dan mati. Yang Yufu dan Ana sangat marah. Mereka nabrak mobil ke kerumunan orang Jepang. Kirim para setan tidak ada manusiawi ini ke neraka. Setelah pertempuran, tentara dan warga sipil Jepang yang terluka tetap hidup. Yang Yufu mengambil boneka kayu punya Souji. Pertahankan sampai sekarang. Semoga dunia damai selamanya, semoga perang tidak pernah terjadi.